Halo teman-teman, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang bagaimana sistem di kantor bisa membentuk perilaku orang-orang yang berada di dalamnya. Kita sudah paham bahwa seringkali yang jahat itu sistemnya, bukan orangnya. Nah, di antara kalian mungkin ada yang bertanya, gimana caranya supaya tahu kalau sistem di kantor saya itu toksik atau enggak. Ini penting banget untuk kalian ketahui supaya kalian bisa lebih aware dan bisa ambil keputusan yang tepat untuk diri kalian sendiri. Mari kita bahas 7 tanda kalian sedang bekerja di sistem yang toksik bersama saya Hendy dalam Berhenti Sejenak. Tanda pertama bahwa kalian sedang bekerja di sistem yang toksik itu adalah ketika atasan kalian bersikap seperti diktator. Jadi atasan yang toksik itu biasanya adalah orang yang merasa dirinya paling benar. Semua keputusan harus dari dia, semua ide harus sesuai dengan keinginannya, dan yang paling bahaya dia tidak mau dikritik atau diberi masukan. Kalau ada karyawan yang berani kasih saran, bukannya dihargai, malah dilabelin sebagai pembangkang. Malah dianggap tidak loyal, malah dikucilkan. Di lingkungan seperti ini, orang-orang jadi takut untuk speak up, takut untuk kasih ide, takut untuk bilang kalau ada yang salah, karena konsekuensinya bisa fatal untuk karir mereka. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Semua orang jadi yes man. Semua orang cuma bisa manggut-manggut, setuju dengan apa yang dikatakan atasan, meskipun dalam hati tahu bahwa itu salah. Ini berbahaya banget, karena perusahaan jadi kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berinovasi. Yang kedua, dari perusahaan yang toksik adalah komunikasi yang buruk dan tidak transparan. Di sistem yang toksik, informasi seringkali tidak jelas atau bahkan disembunyikan. Kalian sebagai karyawan nggak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang sebenarnya itu berdampak langsung kepada pekerjaan kalian. Misalnya, tiba-tiba ada perubahan kebijakan, tapi nggak ada sosialisasi yang jelas. Tiba-tiba tugas kalian berubah, tapi kalian nggak diminta pendapat sebelumnya. Tiba-tiba ada rekan kerja yang di PHK, tapi nggak ada komunikasi yang proper. Semuanya serba dadakan, semuanya serba mengejutkan, dan kalian sebagai karyawan cuma bisa pasrah dan mungkin bingung. Komunikasi yang buruk juga terlihat dari atasan yang sulit dihubungi. Kalau kalian butuh bantuan atau konfirmasi, susah banget untuk ketemu, berbicara dengan mereka. Email tidak dibalas, chat cuman dibaca tapi nggak direspon. Akibatnya kalian jadi serba salah dalam bekerja. Bingung harus ngapain, dan kalau salah, kalau kalian melakukan kesalahan, kalian yang disalahkan karena dianggap tidak proaktif. Pernah ngalamin seperti ini? Nah, yang berikutnya adalah, ini yang paling sering terjadi teman-teman, adalah tidak ada work-life balance. Di sistem yang toksik, bekerja overtime itu sering nggak dibayar. Kerja lembur itu nggak dibayar, karena dianggap sebagai dedikasi aja. Kalau kalian pulang tepat waktu, kalian dianggap tidak komit. Kalau kalian pulang lebih awal daripada atasan kalian dianggap tidak menghargai. Kalau kalian nggak available 24/7, kalian dianggap tidak profesional. Kalian dianggap tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Weekend, libur, cuti, ya itu semua cuma formalitas aja. Karena faktanya, kalian tetap dikasih kerjaan di hari libur, tetap di-chat saat weekend, tetap dipanggil ke kantor ketika ada keperluan mendadak, bahkan itu di hari libur. Dan yang lebih parah lagi teman-teman, kalau kalian komplain atau bilang butuh istirahat, kalian malah dianggap sebagai orang yang tidak tangguh.
malah dibanding-bandingkan dengan rekan kerja lain yang nggak pernah mengeluh. Padahal work-life balance itu bukan sebuah kemewahan, itu adalah hak dasar setiap pekerja. Kalian butuh waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan untuk mengembalikan kesehatan mental kalian. Kalau sistem di kantor kalian tidak menghargai ini, coba pikir lagi deh untuk bertahan di tempat itu. Yang keempat, di tempat kerja yang toksik, orang-orang biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk gosip dan politik dibanding fokus ke pekerjaan. Semua serba politis. Untuk naik jabatan, kalian harus punya koneksi dulu dengan orang tertentu. Untuk dapat proyek yang bagus, kalian harus dekat dengan bos. Untuk selamat dari PHK, kalian harus jadi bagian dari kelompok tertentu. Dan gosip itu udah jadi konsumsi sehari-hari. Orang-orang lebih senang ngomongin keburukan rekan kerja di belakang daripada ngobrol langsung untuk menyelesaikan masalah. Ini menciptakan lingkungan kerja yang sangat tidak sehat. Kalian jadi nggak bisa percaya kepada siapapun. Kalian jadi parno karena takut apa yang kalian omongin akan disebar atau diputarbalikan. Energi yang harusnya bisa dipakai untuk berkarya malah habis untuk ngatasin politik kantor. Itulah tanda keempat yang harus kalian waspadai. Ciri berikutnya adalah tidak adanya apresiasi untuk karyawan yang berprestasi. Di sistem yang toksik, kerja keras kalian itu dianggap sebagai kewajiban, bukan sesuatu yang layak untuk dihargai. Kalian bisa kerja lembur setiap hari, menyelesaikan proyek yang besar, mencapai target yang impossible, tapi yang kalian dapat cuma ucapan terima kasih, atau bahkan itu pun gak pernah kalian dapatkan sama sekali. Sementara kalau kalian salah sedikit saja, langsung ditegur di depan umum, langsung dipermalukan, langsung dikasih punishment. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa usaha kalian itu tidak pernah terlihat, tapi kesalahan kalian itu pasti akan dibesar-besarkan. Nah, di lingkungan seperti ini, motivasi kerja kalian udah pasti akan turun. Karena kalian merasa tidak dihargai, merasa seperti robot yang hanya dipakai untuk mencapai target perusahaan. Yang keenam adalah sistem promosi yang nggak jelas. Kalian kerja bertahun-tahun, berprestasi, loyal, tapi tidak pernah naik jabatan. Sementara ada rekan kerja yang baru join beberapa bulan, performanya biasa aja, tapi tiba-tiba sudah naik. Kok bisa? Karena dia kebetulan teman dekatnya atasan kalian. Atau karena dia pintar cari muka, atau karena alasan-alasan subjektif lainnya yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kompetensinya. Sistem promosi yang sehat itu harus jelas kriterianya. Harus transparan prosesnya, harus sesuai dengan performanya, harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau di kantor kalian yang naik jabatan adalah yang dekat sama atasan, bukan yang kerja beneran. Kalau di kantor kalian penilaian kinerja lebih berdasarkan kepada feeling, bukan pada data, maka pertimbangkanlah untuk mencari tempat kerja yang baru. Dan ini yang terakhir, yang biasanya paling gampang kalian lihat, itu adalah turnover karyawan yang sangat tinggi. Kalau di kantor kalian orang-orang banyak yang resign secara terus-menerus, mungkin hampir setiap bulan ada yang keluar, dan yang resign itu bukan orang yang performanya jelek, tapi justru orang-orang yang kompeten dan potensial, itu adalah red flag yang sangat jelas. Orang yang kompeten itu punya banyak pilihan. Mereka bisa kerja di mana aja, dan kalau mereka memilih untuk keluar dari perusahaan kalian, berarti ada yang salah dengan sistem di perusahaan tersebut. Ingat, orang-orang tidak meninggalkan perusahaan. Mereka meninggalkan budaya kerja yang toksik. Nah, sekarang coba kalian refleksi. Berapa dari 7 tanda ini yang ada di tempat kerja kalian? Kalau cuma 1 atau 2, mungkin kalian masih bisa coba untuk survive di situ.
Tapi kalau sebagian besar ada, atau bahkan semua tanda ini ada di tempat kerja kalian, kalian perlu mulai berpikir tentang langkah selanjutnya. Karena bekerja di sistem yang toksik itu bukan cuma soal karir yang mentok. Ini soal kesehatan mental kalian, soal well-being kalian, soal kualitas hidup kalian secara keseluruhan. Kalian berhak untuk bekerja di tempat yang menghargai kalian, yang mendukung pertumbuhan kalian, yang membuat kalian jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Percayalah, sepertiga dari hidup kita dihabiskan di tempat kerja. Waktu kalian terlalu berharga untuk dihabiskan di tempat yang toksik. Kalau memang saatnya untuk pergi, jangan takut untuk ambil keputusan itu. Nah, di video berikutnya kita akan bahas tentang kapan waktu yang tepat untuk resign dan bagaimana cara mempersiapkannya. Terima kasih, saya Hendy, semoga bermanfaat.